Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menginput laporan online, laporan BOP PAUD secara online. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus membuka web browser. Yang dimaksud dengan web browser itu adalah salah satunya itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan aplikasi web browser Mozilla Firefox. Jadi bisa dibuka langsung Mozilla Firefox. Nah, pada Mozilla Firefox silakan diisi addressnya, alamat website yang mesti kita masukkan itu pada https dua kali backslash kemudian app.paud minus dikmas kemdikbud.go.id backslash sidak, enter. Nah, di sini kita dihadapkan pada tampilan depan, itu kita harus memasukkan user ID dan password. Jadi user ID dan password ini adalah user ID dan password yang digunakan pada Dapodik PAUD Dikmas. Jadi username ini adalah username berupa email yang dimasukkan pada user Dapodik PAUD Dikmas. Nah, dalam hal ini saya gunakan satu contoh username salah satu lembaga. Baik, ini sudah kelihatan. Kemudian ketik passwordnya sesuai dengan Dapodik PAUD Dikmas. Nah, setelah diisi username dan password, di sini ada link menu lupa akses dan kontak. Di sini kalau umpamanya kita lupa akses, kita lupa password, bisa klik lupa akses, kemudian bisa juga kontak person yang ada pada operator pusat. Nah, di sini tidak saya jelaskan lupa akses dan kontak, langsung saja kita masuk dengan menggunakan user ID dari salah satu lembaga. Nah, baik, ini sudah terbuka dengan menggunakan salah satu lembaga. Jadi pada tampilan awal di sini ada sebelah kiri itu ada pilihan menu, itu ada menu dashboard, kemudian menu formulir, menu laporan, menu pengumuman, menu download, dan menu keluar. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah pada menu formulir. Jadi formulir itu ada dua, ada formulir realisasi dan formulir evaluasi. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengisi formulir realisasi. Jadi klik formulir realisasi. Nah, pada formulir realisasi ini sudah ditampilkan formulir realisasi. Yang pertama kita pilih itu adalah tahun anggaran. Nah, karena di sini sudah kelihatan tahun anggaran 2016 dan tahun 2017. Nah, karena ini tahun 2016, kita pelaporan tahun 2016, kita pilih tahun anggaran 2016. Kemudian yang berikutnya itu adalah nama satuan. Nah, tadi karena user ID lembaga yang kita pakai, jadi hanya nama satuan, hanya satu user ID lembaga itu saja yang bisa terbuka. Silahkan dipilih nama satuan. Nah, kemudian jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik yang perlu dimasukkan itu adalah jumlah peserta didik berapa penerima BOP. Nah, dalam hal ini sudah diinput sebelumnya formulir realisasi, jadi sudah kelihatan jumlah peserta didiknya. Jadi ini jumlah peserta didik, saya kasih contoh 40 peserta didik umpamanya. Jadi 40 peserta didik, kita hanya mengisi jumlah peserta didik. Jadi secara otomatis jumlah nilai uang yang diterima itu secara otomatis dia dikalikan 600.000 per anak.
Kemudian tanggal realisasi. Jadi tanggal realisasi ini tanggal berapa masuk pada rekening. Jadi dalam hal ini TK tersebut menerima di bulan November, yaitu tepatnya tanggal 2 November tahun 2016. Nah, setelah itu sudah kita isi realisasi, kemudian jumlah karena ini sudah otomatis, kita tidak usah berubah-ubah lagi, kemudian langsung klik simpan. Nah, di sini kalau sudah tersimpan itu artinya sudah masuk ke dalam database. Itu dibuktikan dengan semua form ini terlihat kosong. Itu artinya sudah masuk ke dalam database. Jadi untuk ngecek kembali bahwa itu sudah masuk ke dalam database, itu cara ngeceknya itu pada laporan realisasi. Pada laporan realisasi di sini kita bisa melihat apakah sudah masuk data yang tadi kita input pada formulir realisasi. Nah, di sini sudah kelihatan data yang sudah kita input tadi. Nah, di sini sudah kelihatan nama lembaganya, NPSN, kemudian tanggal berapa, peserta didik berapa, dan jumlah pesertanya berapa. Di sini pada action ini ada dua menu, yaitu menu edit dan menu hapus. Jadi kalau kita kesalahan dalam menginput data, kita bisa menghapus ataukah bisa mengedit. Kita edit. Nah, edit ini adalah dengan icon atau dengan gambar warna hijau dengan logo pensil. Kemudian hapus ini dengan icon warna merah dengan gambar atau logo bak sampah. Jadi di sini kalau mau menghapus tinggal klik delete atau tombol warna merah, atau kita edit dengan tombol warna hijau yang dengan logo pensil. Jadi kalau edit ini kita klik edit, kita kembali langsung menuju ke formulir realisasi. Baik, untuk edit tidak saya jelaskan. Kemudian lanjut ke formulir evaluasi. Jadi untuk formulir evaluasi di sini yang perlu disiapkan itu adalah buku kas. Jadi buku kas kita akan menginput buku kas yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita input pada formulir evaluasi. Nah, di sini adalah formulir evaluasi. Di sini ada beberapa form yang perlu kita isi. Yang pertama itu kita pasti harus memilih tahun anggaran. Jadi biar bisa kita pisahkan untuk pelaporan tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi dalam hal ini kita akan melaporkan tahun 2016. Kita pilih tahun anggaran 2016. Nah, kemudian setelah pilih tahun anggaran, kita pilih nama satuan. Nah, karena tadi kita login menggunakan satu lembaga, kita pakai sampel, jadi nama satuan ini hanya kelihatan lembaga tersebut, lembaga yang kita pakai login itu. Jadi kita pilih nama satuan. Nah, kemudian di sini otomatis karena kita tadi sudah mengisi formulir realisasi, ini otomatis peserta didik, realisasi, dan evaluasi yang sudah diinput. Ya, di sini lembaga sudah menginput evaluasi senilai 22.600.000 dari 24 juta. Jadi masih kekurangan berapa evaluasi yang belum diinput. Nah, di sini kontrolnya. Di sini kontrolnya untuk input evaluasi. Jadi kita bisa melihat sudah validnya berapa nilai evaluasi yang sudah kita input. Jadi kalau seperti di sini realisasinya ada 24 juta, kemudian evaluasinya ada 22.600.000. Berarti kita belum menginput kira-kira sekitar lagi 1.400.000-an. Sekitar lagi 1.400.000 kita belum valid. Jadi untuk mengisi evaluasi kita harus memilih jenis komponen. Jadi kita harus memilih jenis komponen mana saja yang kita input. Yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya. Nah, di sini karena kegiatan
pembelajaran yang kurang di input lagi 1.400.000, kita akan pilih kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah kita pilih jenis komponen, kita pilih jenis penggunaan. Nah, jenis penggunaan. Nah, di sini jenis penggunaan dari komponen kegiatan pembelajaran itu adalah ini. Buku-buku pembelajaran PAUD dan yang dibutuhkan, kemudian peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis, dan bahan pembelajaran sejenisnya. Kemudian ada kegiatan pertemuan dengan orang tua wali murid, kunjungan ke rumah anak, dan yang lainnya. Jadi yang dalam hal ini buku pembelajaran yang belum kita input, yaitu buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan. Kita pilih buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan. Kemudian kita input tanggal. Tanggal berapa kita pembayaran. Ingat, ini adalah tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran artinya tanggal setelah dana itu ditarik. Jadi saya ambil contoh, itu adalah tanggal 18 Desember. Jadi saya ambil 18 Desember, pembayaran tanggal 18 Desember. Kemudian jumlah pembayaran pada kwitansi 1.400.000. Nah, jumlah pembayaran 1.400.000, kemudian nomor buktinya, nomor bukti adalah 17, nomor bukti 17. Nah, ini jumlah ini sesuaikan pada kwitansi. Kwitansi ini adalah yang diinput adalah per kwitansi. Begitu juga nomor bukti. Nomor bukti ini adalah nomor bukti yang tercantum pada kwitansi. Ini adalah nomor bukti yang tercantum pada kwitansi. Setelah selesai, kita simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan, mohon maaf total evaluasi melebihi realisasi. Itu ada kemungkinan kita salah input data ataukah kita menginput data double. Nah, di sini setelah kita klik tahun anggaran 2016, kemudian klik nama satuan, nah kita sudah bisa melihat laporan evaluasi sudah 24 juta. Jadi kita tidak bisa melebihi dari realisasi yang direalisasikan. Jadi seperti itu formulir evaluasi. Kemudian untuk kontrolnya juga bisa dilihat pada laporan evaluasi. Jadi seandainya kita lebih untuk merealisasi, ataukah pada komponen itu lebih merealisasi, kita masih kebingungan, kita bisa melihat pada laporan evaluasi. Kita bisa kontrol pada laporan evaluasi. Nah, di sini sudah kelihatan laporan evaluasi. Kita bisa kontrol dari sini, kita bisa lihat nomor bukti, kemudian jumlah sama tanggal pembayaran. Nah, di sini juga sudah kelihatan action, menu action. Di sini menu action ini di masing-masing komponen yang diinput sudah diisi menu action, itu menu hapus, kemudian menu edit. Nah, di sini sudah kelihatan semua yang sudah diinput. Nah, kembali ke formulir. Untuk kita melihat atau memvalidasi berapa kita evaluasi, berapa kita realisasi, itu lihat pada formulir evaluasi. Kita kembali ke formulir evaluasi. Nah, di sini untuk ngeceknya itu yang pertama itu kita pilih tahun anggaran, kemudian kita pilih nama satuan. Nah, di sini udah kelihatan peserta didik berapa, realisasi berapa, evaluasi berapa. Jadi apabila realisasi dan evaluasi itu sama, itu berarti Bapak Ibu sudah menginput secara valid, berarti sudah benar cara penginputannya, tidak ada kesalahan. Baik, cukup demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan pelaporan BOP PAUD secara online. Terima kasih.